yang menyangkut dengan kebutuhan kita sehari-hari. Kalau misalkan ini nggak ada juga kita bakal bingung banget sih, ya. Kita janjian juga bakal bingung. Jadi karena kita bakal ngobrolin satu hal ini, makanya Aris ngajakin siapa yang di sini? Ada Nisa nih di sini. Pagi Nisa. Pagi, Pak. Pak lagi. Oh. Emang saya siapa? Ya, jadi salah satu hal ini penting banget ini. Jadi kalau misalkan ini nggak ada juga kita bakal kelabakan, bener nggak Nis? Bener banget. Kalau misalkan kita janjian nih misalkan ya, janjian sama siapa gitu, ntar kita ketemuan pada dasar gitu. Iya, kalau misalkan pas jam itu yang di musola misalkan listriknya lagi nyala, kalau misalkan lagi mati nggak kedengeran adzan, terus gimana? Ya, pasti kita janjiannya pakai jam, bener nggak? benar. Biasanya kalau janjian nongkrong di mana nih? Nggak pernah nongkrong. Nggak pernah. Kasihan sekali hidupmu ya, nggak pernah nongkrong. Ya kalau janjian sama temen gimana biasanya? Maunya ngapain biasanya? COD apa mau main kemana gitu? Ya main seperti mau ke Tuban, Mantai gitu, Pak. Oh, ke pantai. Oh. Sukanya di pantai berarti. Itu juga sama nih. Itu nongkrong juga tapi di pantai namanya. Bukan nggak pernah nongkrong itu sih. Oh. Iya, biasanya janjiannya misalkan di sore ya. Bilangnya kan ntar jam 4 gitu ya, biasanya gitu ya. Ya. Kalau misalkan Aris sih lebih suka kalau di pantai itu pagi. Kalau Aris ya, itu sukanya itu pagi. Jadi kalau mau apa ini matahari terbit itu namanya apa sih? Sunset ya. Sunrise. Tapi ada juga yang kalau Nisa suka yang pagi apa yang sore? Pagi sampai siang. Pagi sampai siang ya. Iya Oh. benar, sama. Aris juga suka pagi. Tapi ada juga orang yang suka lihat sunrise. Iya. Itu sore. Kenapa mereka suka lihat sore? Salah satu alasannya katanya mereka pengen kayak anak senja. Anak senja. Ya emang kebutuhan kita untuk menempati waktu janjian itu juga penting banget. Salah satu alat yang harus ada gitu kan. Kalau sekarang di smartphone semuanya ada gitu. Kalau zaman dulu kita harus pakai jam, ya kan? Iya. Harus pakai jam gitu. Dan dalam perkembangannya jam itu yang dulunya cuma ada di dinding, yang namanya jam dinding, kemudian berubah menjadi sesuatu yang fashionable. Kalau melihat ada misalkan cowok gitu, terus kemudian dia pakai jam tangan gitu, Ya. itu kelihatannya keren nggak sih? Keren banget. Oh, keren banget ya. Tapi kalau ada cowok pakai jam dinding, tapi harus nggak pernah tahu nih, nggak pernah nyelidikin juga. Kira-kira buat bisa sampai ada itu jam dinding tuh gimana sih kan? Jam dinding lagi jam tangan. Jam tangan tuh gimana ceritanya sampai ada? Kan dulu kan misalkan ya udahlah pakai jam dinding aja gitu. Ya. Terus kalau jam tangan itu gimana ceritanya? Gini ceritanya, Pak. Gimana? Jam tangan adalah alat petunjuk waktu yang telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Siapa sangka jika dibalik sejarah penemuan jam tangan ini, ternyata penemuannya adalah seorang tukang kunci. Selama ribuan tahun, manusia telah mengukur waktu dengan berbagai cara. Mati, penendus dulu. Selama ribuan tahun, manusia telah mengukur waktu dengan berbagai cara, seperti melacak pergerakan matahari dengan jam matahari, penggunaan jam air, jam lilin, dan jam pasir. Setelah berabad-abad dan ribuan tahun kemudian, peradaban manusia modern akhirnya berkembang dan dimulai dengan munculnya desain jam tangan analog. Peter Henlein diketahui sebagai penemu jam tangan pertama kali di dunia. Pria kelahiran tahun 1485 ini berasal dari Nuremberg, Jerman, dan dinobatkan sebagai bapak jam modern sekaligus penemu seluruh industri pembuatan jam. Sebelum dikenal sebagai penemu jam, Henlein pernah bekerja sebagai tukang reparasi dan tukang kunci di sebuah perusahaan barang antik yang berkembang di Nuremberg, Jerman. Selama masa itu, tukang kunci memang dapat melakukan banyak hal,
Tidak hanya membuat kunci, tapi juga membuat berbagai perangkat lain. Bahkan, tukang kunci di masa itu juga bisa menjadi ahli mekanik, pandai besi, hingga terlibat dalam pengembangan dan konstruksi perangkat pengatur waktu. Sekitar tahun 1500, Heinlein mulai membuat jam kecil yang digerakkan oleh pegas, yang dapat dibawa dengan mudah di tangan dan berbentuk lingkaran atau oval, yang seharusnya disebut dengan Wehrlein yang berarti jam kecil, namun nama alat tersebut disalahartikan menjadi Eierlein yang berarti telur kecil, dan jam tangan itu disebut telur rembuk. Jam tangan yang ditemukan oleh Heinlein selanjutnya menarik perhatian dan diinginkan oleh banyak orang. Hal ini dikarenakan dari besi kecil, Heinlein membangun jam dengan banyak roda yang tanpa dorongan apapun dan dalam posisi apapun dapat menunjukkan waktu yang dapat dibawa di dalam tas maupun di dalam saku. Jadi gitu tuh, dulu itu jam bukan di jam tangan, maksudnya nggak ditaruh di tangan,